Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Tendri Andre Novandra, NIM F1D119038. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang analisis proximat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis proximat. Analisis proximat adalah salah satu metode analisis kimia yang bertujuan untuk menentukan jumlah air atau moisture, zat terbang atau volatilometer, karbon padat atau fixed karbon, dan yang terakhir kadar abu atau as. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis proximat pada batu bara. Jenis-jenis analisis yang terdapat pada analisis proximat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu moisture. Bentuk air dalam batu bara dapat dibedakan menjadi lengas permukaan atau surface moisture, lengas tertambat atau inherent moisture, dan yang terakhir lengas total atau total moisture. Yang pertama, lengas permukaan atau free moisture. Lengas ini berada pada permukaan partikel batu bara akibat pengaruh dari luar seperti cuaca atau iklim. Penyemprotan di stokpil pada saat penimbangan atau transportasi tergantung dari kondisi penambangan serta keadaan udara pada saat penyimpanan, dan dapat hilang pada saat penguapan, misalnya air drying. Lengas ini tidak tergantung pada tipe batu bara namun dipengaruhi oleh ukuran partikel, karena kadar lengas meningkat dengan makin besarnya luas permukaan luar. Air yang ditambahkan melalui penyemprotan untuk menekan debu dan mengurangi abu juga termasuk sebagai lengas permukaan. Kedua, lengas tertambat atau inherent moisture. Lengas ini adalah lengas yang terikat secara kimiawi dan fisika di dalam batu bara yang dapat terjadi pada saat pembentukan batu bara. Lengas ini banyak pengaruhnya pada pengangkutan, penanganan, penggerusan, maupun pada pembakaran batu bara. Yang ketiga yaitu lengas total atau total moisture. Lengas ini adalah banyaknya air yang terkandung dalam batu bara sesuai dengan kondisi yang diterima, baiknya secara terikat ataupun secara kimiawi, dan maupun akibat pengaruh kondisi luar seperti iklim. Jenis analisis yang kedua yaitu zat terbang atau volatilometer. Zat terbang adalah bagian dari batu bara akan berubah menjadi produk bila batu bara dipanaskan tanpa udara pada suhu sekitar 950 derajat Celcius. Zat terbang terdiri dari gas-gas mudah terbakar seperti H2, CO, metan, dan uap-uap yang mengembun seperti tar. Juga gas CO2 dan H2O. Zat terbang sangat erat hubungannya dengan peringkat batu bara. Pada pembakaran batu bara, kandungan zat terbang yang tinggi dan akan lebih mempercepat pembakaran karbon ataupun sebaliknya. Zat terbang yang lebih rendah mempersulit proses pembakaran. Jenis analisis yang ketiga ialah karbon padat atau fixed karbon. Karbon padat adalah karbon yang terdapat pada batu bara berupa zat padat. Jumlahnya ditentukan oleh kadar air, abu, dan zat terbang. Makin tinggi karbon padat atau kadarnya, maka makin tinggi pula peringkat batu bara. Karbon padat juga dapat diartikan sebagai karbon yang tertinggal setelah penentuan zat terbang. Pengeluaran zat terbang dan kandungan air menyebabkan kenaikan karbon tertambat atau karbon padat, sehingga makin tinggi kandungan karbonnya, maka mutu batu bara semakin baik. Jenis analisis yang terakhir ialah abu atau as. Abu atau bisa juga disebut sebagai mineral matter terjadinya di dalam batu bara dapat sebagai inherent mineral matter atau extraneous mineral matter. Inherent mineral matter adalah berhubungan dengan tumbuhan asal pembentukan batu bara. Mineral matter tidak juga dapat dihilangkan atau dicuci dari batu bara. Extraneous mineral matter berasal dari tanah penutup atau lapisan-lapisan yang terdapat di antara lapisan batu bara. Biasanya terdiri dari slate, shale, sandstone, clay, and limestone. Mineral matter ini dapat dikurangi pada saat pencucian batu bara. Mineral matter atau abu dalam batu bara terutama terdiri dari senyawa Si, Al, Fe, dan sedikit Ti, Mn, Mg, Na, K dalam silikat,
oksida, sulfida, sulfat, dan fosfat. Sedangkan unsur seperti As, Cu, Pb, Ni, Zn, dan uranium terdapat sangat sedikit sekali yang disebut sebagai trace element. Berdasarkan prinsipnya, prinsip dari analisis proksimat adalah secara gravimetri, yaitu pengukuran berdasarkan perbedaan berat setelah dilakukan pemanasan. Pemanasan untuk analisis kadar air dilakukan pada temperatur 105 sampai 110 derajat Celcius. Sedangkan untuk zat terbang pada temperatur 950 derajat Celcius untuk proksimat instrumen dan 900 derajat Celcius untuk proksimat manual selama 7 menit. Temperatur untuk kadar abu adalah 750 derajat Celcius untuk proksimat instrumen dan 815 derajat Celcius untuk proksimat manual. Alat yang digunakan pada analisis kimia proksimat batubara dengan metode instrumen ialah neraca analitik dan juga alat TGA 601. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan ialah batubara, gas oksigen, gas nitrogen, dan juga udara tekan. Prosedur atau cara kerja dari analisis kimia proksimat batubara dengan menggunakan metode instrumen ialah sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan instrumen TGA 601. Yang kedua, buka gas oksigen, gas nitrogen, dan juga udara tekan. Yang ketiga, masukkan nomor analisa dan kurang lebih 1 gram contoh batubara ke dalam cawan yang berada di posisi tengah atau tanda dot atau titik. Yang keempat, tekan next. Furnace akan menutup dan cawan akan ditimbang secara otomatis. Yang kelima, ulangi untuk contoh selanjutnya. TGA akan running pada temperatur 105 sampai dengan 110 derajat Celcius untuk analisis kadar air selama 90 sampai 120 menit. Yang keenam, selanjutnya tekan next. Tutup furnace terbuka, pasang tutup cawan pada masing-masing cawan. Yang ketujuh, TGA akan running pada temperatur 950 derajat Celcius untuk kadar zat terbang. Setelah kurang lebih 60 menit, alat ini akan berbunyi. Tekan next sehingga tutup furnace terbuka. Yang kedelapan, ambil tutup cawan. Yang selanjutnya adalah analisis kadar abu pada temperatur 750 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit. Setelah selesai, TGA akan menghitung secara otomatis data karbon terhambat atau fixed carbon dan data hasil analisis secara keseluruhan. Kegunaan analisis proksimat pada dunia pertambangan ialah yang pertama, menghitung nilai kualitas batu bara. Yang kedua, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi nilai kualitas dari batu bara. Yang ketiga, menentukan rasio pembakaran, dan yang terakhir menentukan tingkat dari batu bara tersebut. Demikianlah video saya tentang penjelasan analisis proksimat, terlebih lagi yang tertuju pada analisis proksimat batu bara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.